Bang Febri full. Bang Feb. Buat awalan doang ya. Baik, selamat siang pemirsa Sindo, kembali lagi dengan saya Raffi Wardani. Hari ini saya berada di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, di mana pihak pengadilan hari ini menggelar sidang cerai antara Tengku Dewi Putri dan Andreo Andika. Baru saja kami pantau kuasa hukum dari Tengku Dewi Putri, Minola Sebayang, baru hadir di Pengadilan Agama Cibinong siang ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, sidang perceraian Tengku Dewi Putri dan Andreo Andika hari ini mendapatkan nomor urut 41, di mana diperkirakan sidang akan digelar usai ba'da asar atau jam 4 sore ini. Sebelumnya diketahui pemirsa, Tengku Dewi Putri menggugat cerai Andreo Andika di Pengadilan Agama Cibinong usai adanya isu perselingkuhan, di mana Andrew sendiri diketahui tidak hadir pemirsa dalam sidang perdananya. Begitu pula Tengku Dewi Putri selaku penggugat juga belum terlihat kehadirannya. Tengku Dewi juga diketahui menggugat Andrew dalam keadaan hamil besar ya pemirsa. Sebelumnya pihak pengadilan sudah buka suara terkait keadaan Tengku Dewi yang menggugat cerai suaminya dalam keadaan hamil ini dinilai tidak melanggar peraturan apapun, baik hukum maupun agama. Lama, Pi. Kami sampaikan juga pemirsa, sidang perdana biasanya digelar dengan agenda perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator kepada dua prinsipal, baik penggugat maupun tergugat. Nantinya jika kedua pihak bersepakat damai, kemungkinan besar sidang perceraian ini tidak dilanjutkan atau berujung rujuk pemirsa. Namun apabila kedua pihak atau salah satu pihak, terutama penggugat, menolak untuk mediasi atau melanjutkan persidangan ini, dapat dipastikan sidang cerai tersebut dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pokok perkara pemirsa. Nantinya dalam rangkaian sidang perceraian tersebut juga akan dipanggil para saksi jika dibutuhkan, agar penggugat maupun tergugat bisa menjelaskan atau membela dirinya masing-masing. Dalam prosedur hukum lainnya pemirsa, apabila tergugat atau Andrew Andika tidak hadir sama sekali dalam agenda-agenda sidang perceraian dirinya, tidak menutup kemungkinan juga sidang akan diputus secara first take. Saat ini Minola selaku kuasa hukum tengah memasuki ruang sidang pemirsa. Maksud kami ruang tunggu sidang Pengadilan Agama Cibinong untuk menunggu giliran dipanggil oleh majelis hakim.
Baik pemirsa, itu yang bisa saya laporkan siang ini. Untuk berita selengkapnya bisa Anda akses di MNC Portal Indonesia yang meliputi portal okezone.com, inews.id, dan sindonews.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diterima, ya. Ada tanda terimanya. Jadi artinya memang sudah diterima, tapi tergugat tidak hadir. Nah, sidang ditunda pada tanggal 27 Juni. Ya, 27 Juni tetap panggilan kepada tergugat, panggilan kedua. Karena ini sidang perceraian oleh agama, tadi majelis hakim menyatakan bahwa kalau bisa sebaiknya prinsipal juga dihadirkan dalam persidangan tersebut. Jadi tadi kami sampaikan ke majelis tanggal 27 Juni kalau keadaan Ibu Dewi baik dan sehat, kami akan hadirkan dalam persidangan tersebut. Penundaan sidangnya itu karena tergugat tidak hadir. Jadi kan tidak mungkin sidang dilakukan tanpa ada kehadiran dari tergugat. Jadi oleh karena itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku akan kirim panggilan kedua kepada tergugat dan diharapkan di panggilan kedua tergugatnya akan hadir sehingga prosesnya bisa dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Nah, tapi pesan majelis hakim prinsipal dalam hal ini tergugat sebisa mungkin dihadirkan ya, karena ini sidang perceraian dan mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh majelis hakim kepada prinsipal secara langsung. Jadi memang diharapkan prinsipal hadir dan tadi kami sudah berjanji sama majelis hakim kalau memang memungkinkan pada tanggal 27 Juni sidang berikutnya kami akan menghadirkan klien kami Ibu Dewi dalam sidang. Bang, ini kan dalam kondisi hamil dari pihak pengadilan sendiri itu seperti apa Bang? Dalam organisasi makanya jadi artinya itu kalau masalah karena dalam keadaan hamil tadi itu kami sudah menyatakan itu, makanya tadi sebisa mungkin ya sebisa mungkin kalau memang tidak ada halangan prinsipal dihadirkan. Jadi memang ini juga salah satu bentuk toleransi ya karena penggugatnya dalam keadaan hamil ya. Jadi mungkin nanti kalau hadir kita harapkan Ibu Dewi mendapatkan dengan sidang yang pertama atau tidak terlalu lama dulu sehingga tidak akan mengganggu kondisinya yang sedang dilakukan itu. Majelis hakim tidak menyampaikan apakah ada surat dari MU terkait dengan kehadirannya karena memang yang bisa disampaikan oleh majelis hakim panggilan sudah disampaikan secara patut diterima oleh Endru, ditandatangani oleh Endru, tapi sampai hari ini jangankan tergugatnya, kuasa hukum tergugat itu tidak hadir, ya. Jadi oleh karena itu kami tidak mengetahui alasan yang pasti apa yang menjadi alasan sampai tergugat tidak bisa hadir pada sidang ini. Nah, kami harapkan pada sidang berikutnya tanggal 20 Juni yang kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Ibu Dewi. Kita harapkan Endru juga akan hadir dalam sidang yang kedua ini tanggal 20 Juni hingga akhirnya proses perceraian ini bisa berjalan dan diproses sebagaimana seterusnya. Bang, ada mediasi di luar persidangan Bang? Mediasi di luar persidangan sampai hari ini tidak ada. Ya. Tidak ada mediasi. Ibu Dewi sudah matang. Alasannya banyak ya, karena memang sudah itu berulang-ulang terjadi. Bahkan kan kita tahu sendiri itu, di tengah-tengah proses gugatan sedang berjalan, bukan memperbaiki kondisi dan situasi baik-baik Ibu Dewi, ya, yang terjadi malahan ada lagi suatu kejadian yang membuat Endru ketahuan lagi, ya. Artinya bukan pertama kali ya? Ya bukan pertama kali kan ketahuan tuh dia ada chattingan-chattingan tuh kan viral juga tuh ya, berarti kan tidak memperbaiki kelakuannya, tidak memperbaiki attitude-nya. Sudah istri dalam keadaan hamil, ada kejadian seperti itu, dilakukan gugatan perceraian, harusnya memperbaiki hubungan. Yang terjadi adalah satu situasi yang membuat Dewi makin yakin dia bahwa memang ini tidak mungkin lagi berubah dan akhirnya mantap gugatannya harus diproses dan harus sampai selesai. Bang, Ibu Dewi gimana Bang? Anak sekarang udah dibawa-bawa Bang dalam kasus perselingkuhan ini Bang?
Ya ini yang juga menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan karena kan tidak sepatutnya bahwa anaknya Dewi itu dibawa-bawa apalagi ketika Andrew berjalan dengan orang lain. Ini kan juga bisa merusak mental anaknya kan gitu ya. Ini yang juga sangat disayangkan oleh Ibu Dewi sehingga akhirnya itu yang membuat Dewi tetap sampai hari ini untuk komunikasi dengan Ibu dan tetap mantap untuk meminta gugatan cerai. Jadi gimana bang komentarnya bang pas anak tahu gitu bang udah dibawa dalam hubungan itu bang? Ya pastinya tidak suka ya, karena artinya kebebasan yang diberikan oleh Dewi untuk Andrew bisa tetap memiliki quality time dengan anaknya, tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, tapi kok jadinya anaknya dibawa untuk satu kondisi yang seperti yang kita tahu bersama itu ada dengan wanita lain kan begitu ya, bahkan jadi postingan, jadi cerita ya, jadi ini yang sangat disayangkan dan itu semakin memberikan keyakinan kepada Dewi bahwa memang Andrew tidak bisa berubah, karakternya tidak sesuai. Jadi sampai akhirnya untuk komunikasinya itu supaya nggak kemana-mana bang? Dari awal sudah komunikasi, ya. Jadi sebelum gugatan perceraian ini dilakukan, ketika peristiwa perselingkuhan itu naik ke permukaan, Dewi sudah untuk komunikasi sama sekali. Jadi akses komunikasi sudah tidak ada lagi. Hanya saja memang untuk anak, Dewi tetap memberikan kesempatan Andrew untuk bertemu, untuk quality time, boleh ambil kan gitu ya, kembaliin lagi. Nah, sampai akhirnya kemarin itu peristiwa itu seperti itu ulang lagi. Nah ini yang membuat Dewi jadi semakin miris ya dengan kondisi ini dan mantap dan memberikan pesan kepada kami agar terus memproses gugatan cerai yang sedang diproses di Pengadilan Negeri. Dewi untuk akses ke mana? Bahwa sampai hari ini belum ada, ya belum ada untuk akses karena memang kan bukan hanya Andrew-nya sebagai ayah, tapi anaknya kan juga butuh sosok ayah. Jadi ini mungkin tidak membawa-bawa anaknya dalam situasi yang sedang dialami. Berarti bisa rumah juga ya bang? Kenapa? Kalau pisah rumahnya sudah terjadi pada waktu kejadian yang pertama sudah pisah rumah. Apa itu bang? Ya Mei ya, kalau nggak salah sekitar bulan Mei sudah pisah rumah mereka. Ya Dewi sudah tinggal satu rumah bersama karena nggak tahan dengan situasi dan kondisi. Jadi selanjutnya bang? Bagian selanjutnya masih sidang ini, sidang pertama ya. Gerakan terbuka, gerakan si Andrew ada kan? Tanggal 27 Juni. Bang, soal Ruben bang, Rubennya seperti apa bang? Ruben ini kan pesan sedikit ini. Nggak usah maju-maju. Mungkin tanggapannya bang? Ya, saya nggak tahu ya, saya nggak dapat informasi kalau Sawinda mau ada preskon. Jadi kalau misalnya dia preskon kan itu haknya dia ya. Dan saya juga nggak tahu yang mau disampaikan apa ya. Jadi saya nggak mencampuri hal-hal yang seperti itu. Nah ini kan memang sudah materi, makanya saya katakan nanti pada waktunya kita akan buka. Tapi sekarang biarkan ini berjalan dulu. Bang, nanti nanti kita agak Bang menghargai Kondisinya Ruben sendiri gimana bang? Jadi nanti pada waktunya kita akan sampaikan karena klien kami belum ingin dia diganggu pikirannya dengan hal yang ya. Jadi makanya saya katakan nanti pada waktunya kita akan sampaikan, kita akan terbuka kepada umum. Kondisinya Ruben gimana bang tapi? Kenapa? Ya kan Ruben kan memang salah satu tentangnya apa? Ya kan komunikasinya itu boleh katakan rutin. Mungkin banyak informasi yang maksudnya tentang apa dia? Yang mana sih maksudnya? Bisa rumah bang, bisa rumah. Kan itu kan udah bukan rahasia umum lagi kan, Sawinda sendiri sudah mengatakan 2 bulan udah tinggal sama dengan Wendy adiknya kan gitu ya. Jadi saya kira itu hal yang kondisi, sikap kondisi. nanti lah kita sampaikan ya.